Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anggita Kusumansati, NPM 2122017, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dinasti Ming. Simak videonya ya. Dinasti Ming adalah dinasti yang berkuasa di Cina antara 1368 sampai dengan 1644. Setelah runtuhnya dinasti Yuan, dinasti Ming menjadi dinasti kekaisaran Cina terakhir yang diperintah oleh bangsa Han. Kekuasaannya selama 3 tahun. Dinasti ini dikenal karena ekspansi perdagangan pada akhirnya yang menghasilkan pertukaran budaya dengan bangsa Barat. Dinasti ini juga dikenal dengan drama, sastra, dan persoalannya yang mendunia. Dinasti Ming yang pertama, terdapat sejarah dan pemerintahan dinasti Ming. Yang kedua, runtuhnya dinasti Ming. Simak penjelasannya ya. Munculnya pemerintahan dinasti Ming. Zhuang Yuanzhang adalah pendiri dinasti Ming yang berasal dari rakyat biasa, petani rendahan, tetapi hidupnya disisi dengan biara Buddhis. Setelah menjadi kaisar, Zhuang Yuanzhang menggunakan gelar Ming Taishu. Ia juga dikenal dengan nama Hongwu pada 1368 sampai dengan 1398 Masehi. Dengan Nanking sebagai pusat pemerintahannya, istilah Ming berarti brilian atau glorious atau cemerlang. Setelah naiknya tahta, Zhuang Yuanzhang menciptakan ketertiban negerinya yang kacau dengan mengusir bangsa Mongol dari Cina. Setelah itu, pada 1372 Masehi, Hongwu berhasil meluluhkan kota Karakorum yang merupakan pusat kekuasaan bangsa Mongol. Lebih lanjut, Hongwu berhasil menguasai Turkistan dan Manchuria. Hongwu mengirimkan pasukan ke Jepang dengan maksud supaya pemerintah Jepang mau mengekang perampok-perampoknya. Akan tetapi penguasa pusatnya lemah sehingga tidak dapat mengendalikannya. Utusan Hongwu sendiri mendapatkan tantangan dari penguasa-penguasa lokal sebelah barat. Hongwu menerapkan sistem feodal baru yang di kota yang strategis di tempat saudara-saudaranya. Sebagai penguasa, demi dalam kelancaran administrasi, Hongwu membagi kerajaan menjadi 15 provinsi. Dalam pengangkatan pegawai, diadakan ujian pegawaian atau jabatan di mana usia tersebut berasas pada ajaran Konfusianisme. Selanjutnya, terdapat kejayaan dinasti Ming. Dinasti Ming mencapai kejayaannya pada masa Qing Chengsu tahun 1403 sampai dengan 1424 Masehi atau lebih dikenal dengan Yongle. Di tahun 1412, ibu kota dipindahkan dari Nanking ke Peking hingga tahun 1926 Masehi sebagai pusat pemerintahan. Ia berusaha melanjutkan usaha Hongwu, yaitu mempersatukan seluruh Cina di bawah atau satu pemerintahan yang kuat. Pada pemerintahan masa Kaisar Yongle, ia melakukan ekspedisi dengan dibantu salah satu laksamananya, yaitu Laksamana Cheng Ho. Adapun beberapa pelayaran yang dilakukan yaitu 1. Tahun 1405 Masehi ke Indo, Cina, Champa, dan Sriwijaya. Kedua, tahun 1408 Masehi ke Malaka, Singapura, Calcutta, dan lain-lainnya. Ketiga, 1412 Masehi ke Aceh, Palembang, Bangka, dan Jawa. Yang keempat, 1416 ke Saudi Arabia, Bangka, dan Jawa. Yang kelima, tahun 1421 ke Siam, Thailand, dan Sumatera. Yang kelima, 1424 Masehi ke Sumatera lagi untuk mendalami wilayah Sumatera. Mien Taisung. Setelah Yongle wafat, ia digantikan oleh Mien Yen Sung tahun 430 sampai dengan 1433 Masehi.
memerintahkan Cheng Ho untuk melakukan pelayaran ke daerah seberang lautan. Tujuan dari pelayaran tersebut adalah untuk mempererat hubungan negara. Lalu munculnya agama baru. Munculnya agama Katolik Roma di bawah oleh Francisco Xaverius. Hal ini menandai akhir dari kekuasaan dinasti Ming. Lalu terdapat runtuhnya dinasti Ming pada tahun 1444 Masehi. Faktor penyebabnya adalah satu, pada tahun 1644 terjadinya kekacauan. Yang kedua, suksesi kaisar yang relatif lemah dan terputus. Yang ketiga, biaya besar dalam uang dan orang-orangnya. Yang keempat, perebutan kekuasaan dari peninggalan kaisar sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.